Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Terima kasih untuk kesediaannya sudah meluangkan waktu untuk hadir di pertemuan kelompok kita hari ini. Sehat semuanya ibu-ibu ya. Nah, hari ini saya mau menyampaikan satu materi yaitu mengenai kekerasan terhadap anak. Nah, ibu-ibu di sini semuanya, kira-kira kekerasan terhadap anak itu apa ya ibu-ibu ya? Iya, jadi kekerasan pada anak itu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik secara psikis, fisik, seksual, dan sosial terhadap anak. Nah, saya mau tanya nih sama ibu semuanya di sini. Ini dari hal kecil aja ibu ya yang kita lakukan sehari-hari ya bu ya sama anak. Saya tahu kok misalnya mengurus anak itu tidak mudah ya ibu ya, kadang-kadang menguras emosi ya ibu ya. Nah, tapi bukan berarti kalau dengan kita emosi kita bisa melakukan kekerasan terhadap anak-anak ibu. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju ya. Nah, dari hal kecil aja ibu, mencubit ya ibu ya, itu termasuk kekerasan tidak ibu terhadap anak-anak? Kalau ibunya dicubit sakit nggak ibu? Sakit ya. Nah begitu juga dengan anak-anak, kalau dicubit dia sakit rasanya. Dan itu mengakibatkan penderitaan secara fisik sebenarnya. Ibu jadi itu termasuk kekerasan terhadap anak. Nah ibu, kok misalnya sering saya dengar ibu zaman sekarang ini masih sering saya dengar ibu ya, bilang anaknya bodoh, ibu ya. Ah bodoh kali kau, gitu aja pun kau nggak bisa. Ah dasar kau anak bodoh, gitu ya bu ya. Itu termasuk kekerasan tidak ibu? Ya termasuk ya ibu ya, itu masuk dalam kekerasan psikis ya ibu ya. Jadi anak itu nggak senang ibu dibilang bodoh. Nah kalau misalnya ibunya sendiri kalau dibilang ibunya bodoh, ibunya nggak senang ya ibu ya. Begitu juga dengan anak ya. Nah kalau kita bilang bodoh sama anak, itu sebenarnya bapak mengganggu psikisnya, dan secara tidak langsung anak ibu bisa jadi beneran bodoh juga loh. Iya, karena dalam pikiran anak itu dia tertanam dalam pikirannya kalau dia itu adalah anak yang bodoh. Ya Ibu ya, anak yang tidak bisa apa-apa. Jadi hati-hati terhadap perkataan kita terhadap anak-anak ya Ibu ya. Nah, lalu yang kedua itu yang berikutnya itu adalah kekerasan seksual. Nah, ini harus hati-hati ya Bu ya. Ini adalah tindak tindak kekerasan yang paling parah ya Ibu ya. Dan ini pelakunya bukan hanya orang luar Ibu, tapi pelakunya bisa dari orang-orang yang dikenal oleh anak-anak. Jadi kita sebagai orang tua ibu harus bisa eh, lebih perhatian terhadap anak. Nah, eh, caranya apa ibu? Kita mengajarkan pada anak bagian tubuh mana yang boleh disentuh, bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh, dan apa yang harus kita lakukan kalau anak itu menghadapi suatu pelecehan seksual gitu ya bu ya. Misalnya entah berteriakkah atau berlari, langsung lari atau melaporkan kepada orang tua gitu ya bu ya. Nah, jadi kekerasan ini banyak terjadi karena perlakuan kita yang salah terhadap anak, yang kita pikir ya Bu itu wajar ya Bu ya. Kita pikir itu mendidik anak, padahal itu tidak mendidik sama sekali. Justru itu adalah kekerasan anak pada anak yang bisa mengganggu kesejahteraan anak ibu-ibu. Nah, perbuatan salah itu pengertiannya adalah dalam hal fisik itu ya Bu ya. Pertama, perbuatan salah itu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak. Ya Bu ya, seperti tadi mencubit. Nah, tiba-tiba menampar anak ya Bu ya. Itu kekerasan fisik sama anak, terhadap anak ya Bu ya. Justru yang lebih ekstrim sekarang ibu itu adalah melibas anak ibu pakai sapu, pakai lidi. Itu baik tidak ibu? Tidak ya ibu ya. Memang zaman dulu kita itu orang tua kita mendidik kita dengan lebih keras ya ibu ya. Tapi berbeda dengan zaman sekarang ya ibu ya. Jangan sampai kesalahan orang tua kita yang pada waktu zaman dahulu kita tuh ulangi lagi terhadap anak kita ya ibu. Karena sekarang zamannya sudah berbeda, dan sekarang ini anak-anak sudah uh, haknya itu, hak dilindungi itu sudah benar-benar dilindungi oleh negara ibu ya bu. Jadi mulai sekarang kalau ibu-ibu masih melakukan kekerasan fisik terhadap anak itu sudah bisa dikurangi ya bu ya. Jangan lagi cubit anak, jangan lagi pukul anak ya bu, apalagi melibas anak dengan sapu, jangan ya bu ya. Lalu kedua, perlakuan salah
Dalam hal psikis ya Bu ya, yang pengertiannya itu adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari atau disadari oleh pelaku. Wah, seringnya Bu ya nggak sadar ngomongin sama anak ya. Dasar kau bodoh, bilang sama anak. Seringnya Bu ya nggak sadar ya Bu ya. Lalu sering juga kita bilang nggak sadar, kalau kita bilang sama anak, ya jelek kali pun kau, gitu aja pun kau nangis gitu. Jangan ya Bu ya. Nah itu adalah termasuk kekerasan psikis pada anak, membuat anak tidak sejahtera, membuat anak merasa tidak disayangi Ibu. Hati-hati, padahal kita sayang sama anak kita Ibu ya, tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya. Tapi dengan kita berlaku salah terhadap anak, anak bisa merasa kita tidak sayang kepada anak. Ibu ya. Lalu berikutnya itu adalah perlakuan salah secara seksual, yaitu adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa atau disadari oleh pelaku ya. Kekerasan seksual itu seperti saya bilang tadi ya Bu ya, bukan hanya dilakukan oleh orang luar saja, bisa terjadi dilakukan oleh orang terdekat. Nah gimana kalau misalnya ibu kerja sepanjang hari anaknya nggak bisa diawasi Ibu ya. Itulah peran kita dengan orang di sekitar rumah kita Ibu-ibu ya. Kita juga harus perhatian dengan tetangga kita, anak-anak tetangga kita Ibu. Jangan cuek Ibu-ibu ya, karena kesejahteraan anak itu bukan hanya tanggung jawab orang tua saja ya Bu ya. Memang terutama itulah tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab kita juga sebagai warga masyarakat Ibu ya. Jadi jangan cuek Ibu ya. Kalau misalnya ada tetangga kita yang melakukan kekerasan, itu jangan masa bodoh ya Bu ya. Nah sampai di sini mengenai kekerasan terhadap anak. Apakah ada pertanyaan Ibu-ibu? Oke, kalau tidak ada, sampai di sini pertemuan kelompok kita hari ini. Terima kasih untuk perhatian ibu-ibu semuanya. Sampai ketemu di pertemuan kelompok berikutnya. Selamat pagi ibu-ibu.